Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, marilah kita lanjutkan pelajaran tematik kita. Kali ini kita masuk di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Alhamdulillah. Masih dengan Pak Joko? Mari siapkan alat tulismu, buku paketmu, dan tak lupa semangatmu. Mari kita mulai belajar hari ini. Kali ini kita masuk di subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita masuk ke pembelajaran 1. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan. Sepeda mereka akan bawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan gerak benda yang lainnya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso tersebut. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Di subtema sebelumnya kita telah membahas gaya dan juga gerak. Kalau kita memberikan gaya pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Dan ketika benda bergerak, kita memberikan gaya, kita juga menggunakan tenaga. Nah, coba kita ingat lagi pengaruh gaya terhadap benda berikut ini. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Perhatikan anak ini, sedang membuka dan menutup pintu. Kita memberikan gaya berupa tarikan ketika pintu dibuka. Dan memberikan gaya berupa dorongan ketika menutup pintu. Itulah bukti bahwa gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Pintu yang semula diam menjadi bergerak karena diberi tarikan dan dorongan. Yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Perhatikan mobil atau bus ini yang sedang berlaju. Kemudian Lani menghentikan bis. Pak sopir menginjak rem sehingga mobil berhenti. Ini bukti bahwa Pak sopir dengan menginjak rem memberikan gaya pada mobil sehingga mobil bergerak lambat kemudian berhenti. Itu membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pengaruh yang ketiga adalah gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Ketika kita bermain plastisin, kita menekan, menarik plastisin sehingga membentuk suatu benda yang kita inginkan. Ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke arah depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Inilah bukti bahwa gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Bagaimana anak-anak? Sudah teringat kembali mengenai gaya dan gerak?
Nah, sekarang berilah contoh lain tentang gaya mempengaruhi gerak benda. Tuliskan masing-masing satu contohnya ya. Tulis di buku tugasmu. Ketika Lani dan Siti sedang mengobrol menunggu ban mereka selesai ditambal, mereka melihat angsa terbang di angkasa. Lihat, ada angsa terbang di sana. Siti menjadi teringat sebuah cerita tentang angsa dan telur emas. Coba kita simak cerita mengenai angsa dalam telur emas berikut ini. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu, karena setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya semakin jauh dari angan-angannya. Nah, menarik bukan cerita ini anak-anak? Kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa jika kita serakah, kita akan merugikan diri kita sendiri. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, itu adalah pesan moralnya anak-anak. Nah, dengan cerita ini kamu dapat menuliskan inti dari cerita tersebut. Tuliskan siapa tokohnya, bagaimana sifat tokohnya. Nah, itu kamu bisa tuliskan di buku tugasmu sebagai tambahan ilmu pengetahuanmu. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Demikian yang Pak Joko sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa, jangan malas mencatat, kerjakan tugas-tugas yang ada di video, dan tetap jaga kesehatan, patuh pada bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.